Di bentang alam menoreh yang menjadi bagian dari kawasan cagar biosfer Merapi, Merbabu menoreh. Tumbuh kesadaran bahwa hutan bukan sekadar warisan alam, tetapi penyangga kehidupan yang harus dijaga bersama. Kesadaran itu hidup dalam kelompok tani Ngudi Makmur, kelompok tani dari Desa Tlogoguwo, Kecamatan Kaligesing, yang memilih tumbuh berdampingan dengan alam. Perkenalkan, saya Suparjan, Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur dari Dusun Kogoluas, Desa Tlogoguwo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Bagi kami, hutan bukan hanya tempat tumbuhnya pohon, tetapi tempat tumbuhnya kehidupan. Dari hutan inilah warga menggantungkan harapan dan penghidupan, mulai dari hasil kayu, hasil hutan bukan kayu, ternak, hingga lahan pertanian yang kami kelola bersama. Karena itu, kami percaya hutan harus dijaga dan dirawat agar tetap memberi manfaat bagi generasi hari ini maupun anak cucu kami nanti. Dalam perjalanannya, kami menghadapi banyak tantangan. Hasil hutan rakyat dulu belum memiliki nilai jual yang baik, sementara kondisi lahan di kawasan menoreh juga cukup rawan longsor dan kekeringan. Dari situ kami mulai memahami bahwa hutan tidak bisa hanya dimanfaatkan, tetapi juga harus dijaga supaya tetap memberi kehidupan bagi masyarakat desa. Berawal dari kebersamaan sederhana pada tahun 2014, kelompok Tani Ngudi Makmur perlahan membangun harapan melalui pengelolaan hutan rakyat berbasis agroforestry. Bersama masyarakat dan para petani mitra, mereka memadukan tanaman kayu, pertanian, dan peternakan kambing Kaligesing menjadi sistem usaha yang tidak hanya produktif, tetapi juga selaras dengan alam. Dari lahan yang terbatas, kini pengelolaan hutan rakyat mereka telah berkembang hingga ratusan hektar. Bersama pendamping dari JDK Wilayah 8, kami mulai belajar dan berbenah. Kami ikut kegiatan rehabilitasi menoreh bersama PT PIB mulai penanaman pohon dan perawatan lahan. Kelompok Tani Ngudi Makmur memperlihatkan bahwa upaya pemulihan kawasan menoreh akan jauh lebih kuat ketika masyarakat menjadi bagian langsung di dalamnya. Bersama pendampingan dari cabang Dinas Kehutanan Wilayah 8 dan dukungan PT Borneo Indobara, kelompok ini mampu membangun kepedulian warga untuk merawat lahan, menanam pohon, dan menjaga keberlangsungan sumber air di lingkungan mereka sendiri. Konsistensi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses rehabilitasi menjadi kekuatan penting yang membuat kelompok Tani Ngudi Makmur layak menjadi contoh pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat di kawasan menoreh. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan CV Indotama Kayu Lestari dalam pengelolaan hutan rakyat skema FFC agar masyarakat bisa mengelola hutan dengan lebih tertata dan memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Kelompok kami juga mengembangkan usaha pupuk kandang dari tanah kambing Kaligesing milik anggota untuk membantu menambah penghasilan masyarakat. Bagi CV Indotama Kayu Lestari, kelompok Tani Ngudi Makmur bukan hanya mitra dalam pengelolaan hutan rakyat skema FSC, tetapi juga contoh nyata bagaimana masyarakat desa mampu tumbuh menjadi pelaku utama pengelolaan hutan yang lestari dan berdaya saing. Kami melihat perubahan yang luar biasa ini dari pola pengelolaan yang sederhana. Ini berkembang menjadi pengelolaan hutan yang lebih tertata, bertanggung jawab, dan memiliki nilai ekonomi lebih baik. Melalui kerjasama dengan CV Indotama Kayu Lestari, kelompok Tani Ngudi Makmur mulai membangun pengelolaan hutan rakyat skema Forest Stewardship Council atau FSC yang lebih tertata dan berkelanjutan. Bagi masyarakat, FSC bukan sekadar sertifikasi, tetapi titik balik lahirnya kesadaran bahwa hutan yang dijaga dengan baik akan terus memberi kehidupan. Perubahan itu mulai terasa nyata di tengah masyarakat. Hutan rakyat kini dikelola dengan lebih terencana, mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga penebangan yang dilakukan secara terukur sehingga tetap menjaga kelestariannya. Melalui pengelolaan skema FSC, masyarakat juga memperoleh nilai jual kayu yang lebih baik dan lebih stabil dibanding sebelumnya. Di saat yang sama,
Rehabilitasi Menore bersama PT Borneo Indobara, usaha pupuk organik, peternakan kambing Kaligesing, rintisan budidaya dan pengolahan kopi, serta demplot sayur yang melibatkan kelompok perempuan, turut berkembang menjadi penguat ekonomi warga, sekaligus bagian dari upaya menjaga kelestarian alam. Kenapa kami memilih Menoreh sebagai salah satu area kerja kami? Ini berawal dari kami mengenali pendekatan agroforestry yang sudah dilakukan masyarakat Menoreh sejak lama, ini termasuk apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman KTH Ngudi Makmur. Jadi kelompok ini sudah berdiri sejak 2014, jadi sudah sejak lama melakukan pemanfaatan lahan di sekitar landscape Menoreh. Tapi menariknya dengan sistem agroforestry ini, mereka juga mampu menyediakan habitat bagi satwa maupun kehati, sekaligus mempertahankan fungsi ekologis landscape Menoreh sebagai daerah tangkapan air atau sebagai menjamin ketersediaan air bagi masyarakat, bahkan sampai masyarakat yang ada di hilir sampai ke Purworejo sana. Memiliki lahan yang tersebar di banyak desa, ini menjadi potensi bahwa mereka mampu mendorong perubahan bukan hanya di tingkat desa tapi juga di tingkat landscape. Pada tahun 2021, Kanopi Indonesia bersama KTH Ngudi Makmur bekerja sama melakukan penyusunan kesepakatan pelestarian alam desa. Kami bersama KTH Ngudi Makmur juga melakukan program monitoring biodiversitas di Desa Tlogobuwo. Kami juga melakukan pemasangan papan larangan di sekitar Desa Tlogobuwo. Harapannya dengan adanya papan larangan ini, edukasi terkait pelestarian alam dapat dilakukan dengan lebih baik. Apa yang telah dicapai KTH Ngudi Makmur bersama Yayasan Kanopi Indonesia adalah salah satu model nyata bahwa organisasi masyarakat sipil dan kelompok tani hutan dapat bekerja sama dalam aksi nyata konservasi lingkungan. Kelompok tani Ngudi Makmur di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo ini merupakan contoh kelompok tani yang berhasil mengelola hutan rakyat secara lestari. Nah, keberhasilan ini telah mendapatkan pengakuan dari lembaga sertifikasi internasional yaitu FSC, Forest Stewardship Council. Keberhasilan pengelolaan ini tentu didukung oleh berbagai pihak, terutama dari mitra strategis yaitu PT Indotama sebagai buyer kayu sertifikasi, dan tentu juga dibina oleh para penyuluh dan juga kami dari perguruan tinggi. Waktu itu kami dari program studi pengelolaan hutan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada terlibat langsung dalam proses persiapan dalam menyiapkan masyarakat, menyiapkan kelompok tani ini untuk mendapatkan sertifikasi, sehingga pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan sertifikasi itu. Nah, keberhasilan kelompok tani ini tidak hanya membawa manfaat dalam bentuk ekonomi, tapi juga kelestarian lingkungan. Jadi dalam skema sertifikasi FSC ini tidak hanya orientasinya pada ekonomi usaha, tapi juga kelestarian lingkungan. Maka di sana ada dokumen yang kami susun yaitu berupa HCV, High Conservation Value, dan juga dampak sosial atau Social Impact Assessment-nya. Nah, bagi kami, kelompok tani ini juga berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia kehutanan. Kami beberapa kali menjadikan lokasi kelompok tani ini sebagai tempat praktek lapangan bagi mahasiswa-mahasiswa kami, dan juga tempat penelitian tugas akhir atau skripsi. Dan sehingga kami sangat berterima kasih atas dedikasi, kepercayaan, dan juga kerjasama dari kelompok tani ini dalam mensupport praktek-praktek yang kami lakukan. Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada mengucapkan terima kasih, dan semoga ke depan kelompok tani semakin maju, semakin berdaya, mandiri, dan sukses. Terima kasih. Ke depan kami ingin kelompok tani Ngudi Makmur terus tumbuh dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Kami berharap hutan rakyat di Tlogobuwo tetap terjaga, sumber air tetap ada, dan generasi muda semakin peduli untuk merawat alam yang selama ini sudah menjadi bagian penting dari kehidupan kami. Hari ini, kelompok tani Ngudi Makmur hadir bukan hanya sebagai kelompok tani,
tetapi simbol bahwa masyarakat desa mampu menjaga alam sekaligus membangun masa depan. Dari logo Guo, mereka membuktikan bahwa ketika hutan dirawat dengan bijaksana, kehidupan akan terus tumbuh untuk generasi mendatang. Ngudi makmur, Salam lestari, tanah subur, petani makmur.